Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Alia Hendrani Putri dari tingkat 1A, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rekam medis akut care, long term care, rehabilitasi care, dan mental health care dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah konsep dasar pengelola rekam medis dan informasi kesehatan yang diampu oleh Ibu Endang Triyanti SKM MKes. Yang pertama, rekam medis akut care atau perawatan akut. Pengertiannya, fasilitas perawatan akut atau akut care facility adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, tiba-tiba atau penyakit akut atau cedera dan atau yang harus dilakukan operasi tertentu. ACFS menyediakan berbagai pelayanan perawatan kesehatan, termasuk pelayanan tambahan, darurat, dan perawatan untuk kondisi kritis, bedah, kebidanan atau persalinan, dan sebagainya. 2. Long term care atau asuhan jangka panjang. Pengertiannya yaitu asuhan yang memerlukan perawatan rawat inap untuk jangka waktu yang lama akibat kondisi penyakit kronis atau penurunan fungsi tubuh akibat penuaan atau usia tua, dan membutuhkan bantuan dan latihan dalam aktivitas keseharian. Fasilitas asuhan jangka panjang atau long term care atau LTC yaitu nursing home, home care, the hospice care, dan respite care. Nah, yang pertama ada nursing home. Nursing home merupakan istilah umum yang digunakan untuk fasilitas asuhan kesehatan yang ditujukan untuk orang tua. Tingkatan asuhan diberikan berdasarkan aturan pemberian izin rumah sakit. Fasilitas ini menyediakan berbagai tingkat asuhan, izin diberikan sesuai dengan tingkat asuhan yang disediakan. Pasien bisa pindah-pindah dari satu fasilitas ke fasilitas lain berdasarkan tingkat kebutuhan. Ada asuhan yang perlu pengalaman khusus atau skilled care, menangani pasien yang memerlukan perawatan dan pelayanan penunjang terus-menerus. Ada asuhan yang hanya memerlukan perawatan dan pelayanan penunjang terbatas atau intermediate care, dan ini biasa disebut nursing facility. Nursing facility didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang berpartisipasi dalam program medisiasid atau sebelumnya sebagai intermediate care. Nah, yang kedua ada home care. Home care merupakan pelayanan kesehatan baik medis dan non-medis yang disediakan bagi pasien dan keluarga pasien di rumah atau tempat tinggalnya. Pada saat ini, jumlah pelayanan home care semakin pesat dikarenakan adanya masalah biaya, peningkatan populasi orang tua, konsumerisme, perbaikan, dan teknologi perawatan yang semakin meningkat dengan pesat. Pada kondisi ini, pasien rumah sakit dipulangkan dengan cepat sehingga pelayanan home care menjadi lebih bersifat klinis. Pasien sebagai klien dari pelayanan home care mendapat asuhan perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis di lokasi tempat tinggalnya dan terpisah dari pemberi asuhan kesehatan lain. Berkaitan dengan hal tersebut, informasi dari semua pemberi asuhan yang mengunjunginya harus dimasukkan ke dalam rekam medis pasien. Nah, yang ketiga, the hospice care. Hospice care merupakan fasilitas asuhan jangka panjang yang memberikan perawatan alternatif bagi pasien yang mendekati ajalnya. Perawatan yang diberikan berupa perawatan paliatif atau perawatan yang bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien. Selain itu, perawatan yang diberikan juga berupa dukungan psikososial dan spiritual untuk pasien dan keluarganya. Pihak keluarga diberi sokongan sebelum dan sesudah kematian pasien. Berdasarkan episode perawatannya, perawatan hospice dibagi dua, yaitu yang pertama, mulai dari saat pasien atau keluarganya masuk hingga meninggal atau keluar dari program hospice. Nah, yang kedua, mulai dari saat masuknya anggota keluarga pasien yang ditinggalkan pada hari setelah kematian atau follow up dengan hingga anggota keluarga pasien tersebut keluar dari program hospice. Nah, yang keempat, respite care. Respite care yaitu asuhan yang diberikan kepada seseorang yang hidup dalam masyarakat untuk memberi kesempatan istirahat bagi anggota keluarganya yang biasa memberikan perawatan. Terdapat dua kategori dalam asuhan respite care yaitu yang pertama, pelayanan di dalam rumah seperti nursing care, pembantu home health yang disediakan oleh Visiting Nurse Association. Nah, yang kedua, pelayanan di luar rumah seperti nursing homes,
Adult Daycare Centers 8 jam sehari dan 5 hari seminggu. Yang ketiga, Rehabilitation Care. Pengertiannya Rehabilitation Care adalah perawatan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Konsep dasar rehabilitation care pada rekam medis pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik, dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Pelayanan rehabilitasi medik meliputi yang pertama, pelayanan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi organ tubuh dengan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik elektroterapeutik dan mekanis, juga pelatihan. Nah, yang kedua, pelayanan okupasi terapi adalah pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan fungsi, dan atau mengupayakan kompensasi atau adaptasi untuk aktivitas sehari-hari atau yang disebut activity daily living, produktivitas, dan waktu luang melalui remediasi dan fasilitasi. Nah, yang ketiga, pelayanan terapi wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan untuk memulihkan dan mengupayakan kompensasi atau adaptasi fungsi komunikasi, bicara, dan menelan dengan melalui pelatihan remediasi, stimulasi, dan fasilitasi fisik elektroterapeutis dan mekanis. Nah, yang keempat, pelayanan ortotis prostetis adalah salah satu bentuk pelayanan keteknisan medik yang ditujukan kepada individu untuk merancang, membuat, dan mengepas alat bantu guna pemeliharaan dan pemulihan fungsi atau pengganti anggota gerak. Nah, yang kelima, pelayanan psikologi adalah bentuk pelayanan untuk pengembangan, pemeliharaan mental emosional, serta pemecahan problem yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, dan cedera. Yang keenam, pelayanan sosial medik adalah bentuk pelayanan pemecahan masalah sosial akibat dari suatu keadaan atau kondisi sakit, penyakit, atau cedera untuk biasa kembali ke masyarakat. Yang terakhir, keempat, ada mental health care, menyediakan layanan kesehatan mental dalam perawatan kesehatan primer melibatkan mendiagnosis dan mengobati orang dengan gangguan mental. Perbedaan kesehatan mental Barat dan Timur. Pada budaya Timur, terutama budaya Asia, gangguan mental sering dipandang sebagai suatu hal yang memalukan bagi keluarga. Ini karena banyak budaya Asia yang memberi nilai pada konformitas terhadap norma, pengendalian emosi, dan penerimaan keluarga melalui keberhasilan. Kebanyakan dari budaya Asia akan menyembunyikan orang yang menderita gangguan mental. Pada budaya Barat, gangguan mental bisa diterima, meskipun ada perasaan kurang nyaman untuk mencari bantuan. Berikut contoh formulir acute care, rehabilitasi care, mental health care, dan long term care. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.